Saya sekarang ada di pos 2 jalur pendakian ke Gunung Sindoro via Sigedang di perbatasan antara Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo. Saya ingin mengulang kisah lama yang pernah saya alami, sebuah cerita yang meninggalkan teka-teki, meninggalkan misteri sampai hari ini. Jika saya mengingat kisah perjalanan itu, terutama ketika saya naik dari Sigedang, kemudian turun via jalur Kledung, cerita itu membekas, begitu membekas dalam ingatan saya. Kisah yang Anda mungkin boleh percaya, boleh tidak, tetapi saya mengalaminya. Ini sebuah testimoni pendakian ketika saya bersama teman-teman sekira 25 tahun yang lalu melewati jalur Sigedang hingga puncak dan kemudian turun via Kledung. Cerita tentang kisah teka-teki apa? Ikut terus ceritanya di channel ini. Hujan agaknya akan segera turun. Saya tidak ingat lagi di mana lokasinya. Apakah masih di antara puncak dan pos terakhir di jalur pendakian Kledung? Pengalaman tak terlupakan itu terjadi. Saya hanya ingat saat itu sudah menjelang atau lepas pukul 5 sore. Suasana sangat redup, bahkan mungkin malah sudah remang-remang senja. Kami berjalan perlahan beriringan. Saya ada di urutan kedua dari depan. Di belakang ada teman asal Parakan dan teman dekatnya. Di sebuah turunan menikung, tiba-tiba saya melihat di depan saya berjalan seorang perempuan tua. Ia berkebaya mengenakan kain jari. Rambutnya sebagian sudah memutih diikat. Kain gendongan atau selendang diselempangkan di pundaknya. Jaraknya sangat dekat di depan saya. Sementara teman saya paling depan berjalan agak jauh, mencari jalan turun. Di belakang dua teman saya berjalan agak jauh. Saya waktu itu tidak terkejut karena menyangka simbah perempuan itu memang sedang jalan turun. Pikir saya dia pulang dari mencari kayu atau rumput. Pikir saya pun permukiman penduduk sudah dekat dengan tempat itu. Karena itu saya tidak berburuk sangka ada orang lain. Batin saya hanya bertanya-tanya, kok perempuan tua itu tidak membawa apa-apa? Saya sempat bertegur sapa dengan simbah perempuan itu dan bertanya dari mana hendak kemana. Simbah itu menjawab mau pulang habis dari mencari kayu. Tapi kok dia tidak menggendong kayu atau membawa kayu sebatang pun. Tapi itu saya hanya membatin. Dalam suasana remang-remang dan jalur memang sangat curam, saya tidak banyak bertanya lagi. Jalan saja sudah repot dan kadang-kadang pun harus ngesot menelusuri jalur pendakian yang sudah seperti sungai itu. Saya masih bisa melihat sosok perempuan tua itu terus berjalan turun. Namun dalam satu kedipan mata, di kelokan berikutnya, sosok itu menghilang persis di sebuah tunggak atau bonggol pohon yang tumbang. Saya mulai bingung, tapi harus terus melangkah turun. Malam dan kegelapan mulai datang. Saya hanya bertanya pendek ke teman-teman, apakah tadi melihat ada simbah-simbah jalan turun? Semua ternyata menggeleng. Sayup-sayup terdengar lantunan azan maghrib dari permukiman penduduk. Nun jauh di kaki gunung sana. Hujan turun, tapi kami memutuskan untuk tetap turun mengingat tidak ada rencana menginap di gunung sesudah pendakian melelahkan dari jalur Sigedang. Apapun yang terjadi kita harus mencari jalur turun. Di perjalanan kami sempat melihat ada tenda pendaki lain, tapi kami hanya melewatinya saja. Keputusan itu ternyata nyaris mengantarkan kami ke petaka yang tidak pernah terbayangkan. Hujan semakin deras. Jalur turun tidak terlihat karena dipenuhi air hujan. Baju, celana, ransel basah meski menggunakan mantel hujan. Di suatu titik di tepi jalur air, kami berempat berhenti. Gelap dan lampu senter pun sudah meredup. Kami berunding dan memutuskan untuk berkemah ala kadarnya di lokasi itu. Satu orang teman lain memberanikan diri melanjutkan perjalanan di kegelapan.
Dia berharap siapa tahu ada orang atau pendaki lain di jalur turun di bawahnya. Ia sempat berteriak-teriak memanggil dan sayup-sayup memang terdengar sautan dari arah bawah. Perkampungan penduduk bisa kami lihat dari titik itu, dari kerlip-kerlip lampunya nun jauh di bawah sana. Saya cepat-cepat mendirikan tenda ala kadarnya, hanya semacam beva atau tenda darurat. Saya keluarkan kantong tidur dari ransel dan saya tidak berpikir panjang, langsung masuk ke kantong tidur. Hawa sangat dingin. Malam itu menjadi sangat panjang, sulit memejamkan mata dan kegelapan benar-benar menyelimuti tempat kami berkemah. Saya tidak tahu bagaimana nasib satu teman kami yang meneruskan perjalanan. Singkat cerita, pagi akhirnya datang. Begitu keluar tenda saya terperanjat. Ternyata kami berkemah persis di bibir jurang sangat curam dan dalam. Berdegup kencang jantung dan menyaksikan pemandangan di sebelah tenda kami. Cepat-cepat kami pun berkemas dan sepakat untuk segera melanjutkan turun. Kami berjalan beriringan sembari makan sisa bekal yang masih kami bawa. Cuaca pagi itu sangat cerah. Jalur pendakian yang malam sebelumnya jadi aliran sungai kembali terlihat jelas. Sekitar sejam kemudian kami menemukan perkemahan pendaki. Teman kami yang terus turun malamnya rupanya menginap di perkemahan itu. Katanya itu rombongan pendaki dari Jakarta. Mereka hendak muncak dari jalur Kelidung. Setelah bertegur sapa mengucapkan terima kasih, kami berempat meneruskan perjalanan turun. Susah payah saya meneruskan perjalanan. Sepatu sudah jebol alasnya, tapi masih saya paksa untuk dipakai berjalan. Kira-kira 2 jam perjalanan, kami mulai melihat ladang-ladang pertanian dan jalan setapak semakin lebar. Begitu masuk jalur perladangan, saya pun merasa lega, tapi sekaligus merasa tenaga sudah habis. Energi kering dan kaki semakin sulit diajak melangkah. Sepatu saya lepas karena yang sebelah alasnya memang sudah copot. Jalan telanjang kaki terseok-seok, akhirnya kami tiba di ujung permukiman penduduk di Kelidung. Jalan raya Wonosobo Parakan yang membelah lereng Sindoro dan Sumbing ada di depan mata. Kami beristirahat di sebuah warung sambil sarapan yang sudah terlambat dan sedikit melepas lelah. Saya terus merenungkan peristiwa yang saya alami petang sebelumnya. Siapa sih mbah perempuan itu? Sosoknya sulit sekali saya hapus dari ingatan sampai hari ini. Apakah kemunculan itu pertanda tertentu? Benarkah kehadiran itu peringatan bagi kami? Ataukah justru dia muncul untuk mengamankan kami dari petaka? Pertanyaan-pertanyaan ini selalu datang jika saya mengingat kejadian itu. Namun yang patut kami syukuri, perjalanan itu berakhir baik-baik saja. Kami mendaki niatnya memang baik, tidak mengambil sesuatu pun dari gunung, dan hanya ingin menikmati keindahan semesta saja. Kami berempat selamat tak kurang suatu apa, hingga tiba kembali di Solo, tempat kami semua menuntaskan kuliah. Inilah pengalaman saya. Boleh percaya atau tidak, tapi sungguh-sungguh pernah saya alami dan tidak bisa hapus dari ingatan saya sampai hari ini. Adakah di antara Anda punya pengalaman serupa di gunung? Bagikan di kolom komentar video ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam lestari.